Oke, Kang, untuk Biol nih, asik. Yang dua patah yang Kang Yana untuk acara kita pagi siang ini. Oke, ya, izin menyapa beberapa aja singkat begitu. Ada, ya ini kalau yang kos nggak usah disapa ya. Ada Mbak Dewi Amelia kayaknya baru ketemu nih di sini. Ada Pak Umar P, ada Bu Andini, Mas Ari. Halo Mas Ari, kita ketemu di sini. Ya, Mas Tri, thank you sudah di-invite di sini. Siap. Ada Mas Arif R, terus ini saya takut salah nih, Ariela Sanger. Soalnya saya pakai ini ya, pakai list partisipan nih, pakai handphone. Halo Pak Budi, Pak Daniel, Mas Dana, Bu Debi. Ini mudah-mudahan nggak salah nyebut. Mas Edi, Mas Fadil, Mas Fitra Tulisan, Mas Haris, Mas Heru. Kayaknya lumayan banyak nama-nama baru nih. Ini ada Kemi Yonaniko, Mas Kurniawan Adikusuma. Halo Mbak Laras, Mbak Rizka Wayuni, Pak Maslam, thank you Pak Maslam sempat join, Mbak Yaya, Sri Rahayu, Mas Wan Wahyudi, Mas Arya, halo Mas Arya, sama Mas Denisha Putra. Oke, thank you teman-teman semua. Justru saya yang harus minta maaf karena jujur hari ini bentrok gitu, dan jamnya benar-benar bentrok. Saya lagi ada di rumah ponakan, kebetulan ada acara keluarga. So, feel free enjoy the session. Kita diskusi aja sesuai namanya, ini meet up sebenarnya, not really a webinar gitu. Jadi feel free, nyamannya dikelola rame-rame aja, silahkan dioptimalkan rame-rame aja. Saya hanya memfasilitasi supaya kita bisa ngobrol bareng sama-sama. Dan jujur sebenarnya penasaran banget sih sama yang didiskusiin gitu ya. Kalau ini kan selama ini mungkin obrolannya teknikal-teknikalnya soal learning and development. Sekarang kita bicara soal ya gimana bangun tim learning and development. Menurut saya ini penting banget gitu. Walaupun saya udah nggak di corporate, tapi menurut saya ini penting banget. Nah, mudah-mudahan saya bisa catch up nanti in out gitu ya. Tapi jadi mohon maaf saya nggak bisa join full. Teman-teman silahkan ngobrol, silahkan diskusi, dan kalau punya ide-ide mau offline, saya tampung aja ya gitu. Silahkan nanti juga ditampung ya, boleh-boleh aja gitu. Mudah-mudahan kita punya tempat space yang kondusif untuk bisa diselenggarakan secara offline gitu. So, ini murni nggak ada email apa ya, saya nggak ada pesan sponsor apa-apa, ini hanya meet up. Feel free, saya serahin ke Mas Dharma sama Mas Abdi. Mas Abdi hilang lagi kayaknya ya. Iya Mas, kayaknya sinyalnya kurang stabil. Export boleh ya. Tapi juga feel free sih, sini banyak yang teman-teman udah sering ketemu kok gitu ya. Jadi kalau ada kendala-kendala mungkin tetap boleh di anyway. Oke, terima kasih semuanya karena waktunya. Siap. Terima kasih Kang Yana. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Suara saya semoga terdengar jelas dan presentasinya semoga kelihatan ya. Jelas, Pak. Oke, pagi semuanya. Jadi ini lebih ke sharing aja. Di sini udah banyak yang lebih senior, yang lebih berpengalaman. Saya lebih kasih perspektif untuk sekarang ini kayak gimana sih team learning development itu, challenging-nya apa aja. Nah, kemarin itu dihubungin sama Mas Arista sama Kang Triana ya untuk Mas Dharma mau sharing nggak nih? Itu saya mikir nih, sharing apa ya? Kayaknya untuk teknis itu kita udah semua nih kayaknya, maksudnya udah dibahas banyak. Tadi Pak Manslam juga udah bilang di grup kita itu udah teorinya banyak semua. Saya mikir berdasarkan pengalaman apa sih yang saya kendalakan ketika saya terjun di bisnis tentang learning development. Saya ingat tentang sebenarnya team learning itu harusnya bisa berimpact pada bisnis. Karena saya ingat leader saya dulu bilang, kalau kita udah bekerja di satu corporate itu, kita harus melihat semua itu dalam perspektif bisnis. Benefitnya apa sih ke tim bisnis?
benefitnya secara cost gimana, value apa yang bisa diberikan tim-tim tersebut. Nah, makanya saya dengan kerendahan hati ingin share untuk rahasianya bagaimana sih menjadi learning team yang powerful. Pertama, yang saya ingin maaf ini kok. Nah, ini mungkin karir progres saya dulu. Saya mengawali karir di 2015 itu di MDP, di leasing. Ya, selayaknya MDP atau MT, jadi ditempatkan di semua lini bisnis, terus habis itu belajar, habis itu bekerja ditempatkan di bidang tertentu yang ditentukan perusahaan. Namun di 2016, saya memulai karir lagi, memberanikan diri untuk keluar dari zona MDP-nya. Saya berawal dari customer service. Jadi saya dari Tokopedia dari nol, dari pembukaan customer service di mana dulu itu masih cuma 400 orang. Saya beranikan diri untuk join di perusahaan yang saya lihat secara future career itu bisa lebih mengembangkan diri saya. Nah, semua dimulai dari tahun 2017 sampai tahun 2020, di mana saya udah mulai ditempatkan di tim training awalnya, lalu di 2019 diberikan kesempatan untuk membentuk tim service development. Sebenarnya itu beda naming aja. Mungkin karena saya lebih di customer experience, jadi kita pakai nama service. Basically itu sama learning development. Namun di tahun 2020 ini, saya udah nggak pegang tim learning lagi sebenarnya. Saya udah move ke product development, yang tech related. Tapi saya yakin dengan pengalaman 3 tahun saya di learning, ada beberapa hal yang bisa kita share. Ada beberapa hal yang saya bisa share, dan semoga ini bisa membantu teman-teman yang baru terjun ataupun udah terjun lama yang masih ingin belajar hal-hal baru dari perspektif lain. Nah, sebelum memulai saya ingin kita tahu dulu sih historinya edukasi itu seperti apa sih. Sebelum kita lebih dalam tentang learning itu, kita harus tahu perjalanannya seperti apa nih untuk edukasi. Jadi dimulai di abad kuno dulu, di mana kita bisa tahu orang belajar itu atau ingin sharing sesuatu itu melalui gambar-gambar. Ada gambar-gambar di dinding, di batu, terus ada pakai kertas-kertas yang pakai bahasa udah beda-beda. Itulah dimulai awalnya bagaimana orang sharing tentang sesuatu kepada orang lain agar bisa diberikan legasi untuk generasi selanjutnya. Lalu naik lagi di abad pertengahan, di mana udah mulai ada institusi, atau sekarang itu universitas. Mungkin bidangnya itu nggak sebanyak sekarang. Dulu orang belajar tentang seni, tentang kesehatan, tentang hukum, tentang kepercayaan, namun masih dalam bentuk kelompok-kelompok. Lalu naik lagi, kita berkembang ke masa Renaissance, di mana udah mulai spesifik untuk tadi dari ilmu yang sebelumnya udah ada, harusnya ada orang-orang profesional yang memang ahli di bidang-bidang tersebut. Udah mulai muncul dokter, atau mungkin di waktu itu nyebutnya nggak dokter, ada pengacara atau ahli hukum, ada juga tentang pemuka agama, itu udah mulai muncul. Nah, di abad 1920 udah mulai berkembang lagi nih. Ada sekolah-sekolah, di SD, SMP, SMA, perkuliahan, di mana orang itu udah mulai melihat untuk sebagai profesional teacher itu waktu itu udah muncul. Terus bisnis-bisnis tertentu itu udah mulai lebih bisa diukur bagaimana impact-nya, bagaimana pekerjaannya. Nah, mulailah sekarang di modern education, di mana kita udah beralih yang tadinya mulai menggunakan kertas institusi, sekarang itu semua seamless. Semua itu sudah berbasis komputer, bisa dicari informasinya dari mana aja. Nah, lalu kita akan seperti apa sih nanti 5-10 tahun ke depan dalam hal pembelajaran atau learning? Nah, ini yang saya dapat. Jadi, nggak terelakkan bahwa sekarang teknologi imersif itu akan jadi satu challenging bagi kita tim learning. Ada mobile learning, ada social learning, micro learning, big data, ada AI. Nah, ada video based. Nah, ini tentunya bukan hal yang mudah bagi tim learning, di mana kita selalu mengutamakan interaksi antara kita sebagai fasilitator dan audiens sebagai pendengarnya. Kita udah mulai harus mempersiapkan dari diri kita sendiri, dari timnya, dari apa yang akan dihasilkan, agar kita bisa tetap bertahan di 5-10 tahun ke depan. Nah, di dalam diskusi ini, nanti akan saya bagi jadi 3 bagian. Ada pertama tentang growth mindset-nya, terus growth team-nya, dan yang terakhir adalah growth tentang learning impact-nya. Kenapa saya membagi 3 ini? Karena saya percaya bahwa semua itu harus diawali dengan mindset kita terlebih dahulu.
dari per orang terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke yang lebih luas. Dari timnya seperti apa? Kalau udah, bagaimana secara pekerjaannya, impact-nya seperti apa? Nanti tiap sesi nanti akan saya buka untuk Q&A-nya. Boleh sharing, boleh tanya, silakan. Kan di sini semua saling menimba ilmu baru. Oke, kita mulai untuk growth mindset. Growth mindset ini saya tertarik dengan konsep dari Carol S. Dweck, yaitu ada fixed mindset dan growth mindset. Nah, perbedaannya apa sih? Jadi ini lebih ke, karena mindset itu ada di dalam benak kita, ini kadang nggak bisa terlihat secara langsung. Ini lebih bisa dia dirasakan. Jadi kalau misalnya growth mindset itu, kita coba lihat deh. Kita tuh sekarang ada di fixed mindset atau growth mindset. Coba kita lihat dalam keseharian kita, dalam bekerja, dalam kehidupan. Ketika kita punya growth mindset, kecerdasan itu, kita percaya bahwa kecerdasan bisa di-develop. Kecerdasan bisa dibentuk. Orang-orang itu untuk mencapai satu titik tertentu ada prosesnya. Tapi kalau kita masih fixed mindset, kecerdasan itu statik. Misalnya saya nggak bisa matematika, ya udah saya nggak akan pernah bisa matematika. Berbeda dengan growth mindset, oh saya tidak bisa matematika. Bagaimana caranya saya bisa matematika? Belajar dari hal-hal lain yang bisa membentuk saya biar bisa bisa matematika. Contoh seperti itu. Nah, 5 hal yang bisa kita lihat untuk kita mengetahui posisi kita ada di growth mindset atau fixed mindset itu, pertama, ketika ada challenge, kita itu berani menghadapi atau kita malah, nantilah, kayaknya orang lain tuh lebih mampu deh, kayaknya nggak dulu deh. Coba kita lihat, kita ada di posisi mana untuk ketika ada menghadapi challenge. Nah, yang kedua, ketika challenge-nya udah ada, bagaimana kita menyikapi kalau misalnya kita pas down atau pas di bawah. Apakah kita menyerah? Ataukah kita malah semangat untuk bangkit lagi? Itu mencerminkan kita di growth mindset atau fixed mindset. Lalu melihat sebagai sebuah effort atau proses. Kalau punya growth mindset, effort proses itu adalah satu proses untuk kita menjadi ahli atau menekuni satu hal tertentu. Kalau kita masih fix, ya kita melihat satu effort itu sebagai hal yang membosankan, hal yang melelahkan. Karena proses itu pasti satu proses, satu hal yang tidak mengenakan. Proses itu harus persistence, harus kita yakin bahwa ini akan menghasilkan sesuatu, diawali dengan diri kita sendiri dulu. Nah, yang keempat juga yang tidak penting, bagaimana kita menghadapi sebuah kritikan. Kritik itu bisa membangun atau bisa menyerang diri kita sendiri. Bagaimana kita melihatnya sebagai, apakah itu growth mindset, berarti kita bisa belajar dari kritikan, ataukah kita melihatnya sebagai fixed mindset, di-ignore, udahlah biarin aja. Lagian dia juga ngomong. Itu kita bisa lihat posisi kita di mana. Nah, yang paling penting yang kelima ini, kalau kita melihat orang-orang lain sukses, bagaimana cara kita menyikapinya? Kalau kita melihat, ada orang sukses, pelajarannya apa yang bisa didapat ya? Bisa jadi inspirasi, bukannya malah terancam, bukannya malah takut, bukannya malah benci. Itu salah satu 5 poin untuk kita mengetahui kita tuh di growth mindset atau fixed mindset. Karena ini lebih hasilnya beda point of view aja. Kalau growth mindset, kita lebih melihat dari kemampuan berkehendak. Kontrollah apa yang bisa kita kontrol itu diri kita sendiri. Sedangkan fixed mindset itu dia akan selalu mencari sebab-sebabnya. Saya nggak bisa, karirnya nggak bisa naik, gara-gara orang itu, gara-gara kerjaannya. Selalu mencari sebab agar menjustifikasi bahwa dia nggak sukses, pasti ada alasan. Tapi kalau growth mindset, dia melihat dari point of view, kalau misalnya saya nggak sukses nih, apa yang bisa saya perbaiki? Saya harus melakukan apa? Kontrol apa yang bisa kita kontrol. Nah, hasilnya, orang-orang yang sukses itu pasti dia udah punya growth mindset, karena dia bisa meng-achieve sesuatu lebih tinggi dari apa yang dia bisa. Karena orang yang fixed mindset, ya dia akan di situ-situ aja, akan stuck karirnya. Nah, setelah kita punya growth mindset itu, apakah cukup? Nah, ini saya juga pelajari ketika membentuk tim. Saya baca waktu itu 7 Habits of Highly Effective People. Nah, ini sebenarnya menarik karena gini, ketika kita udah punya growth mindset, tantangan di dalam pekerjaan itu lebih susah. Ada conflict of interest, ada persaingan untuk dipromot, banyak hal lagi yang bisa membuat kita agak goyang dalam menerapkan growth mindset. Nah, ketika saya pelajari tentang 7 Habits ini, at least kita sebagai pemimpin ataupun sebagai tim, kita tuh harus ada di level independence, dimana kita harus punya proactiveness.
kita harus ngelihat, oh bagaimana setiap satu hal itu end game-nya seperti apa. Kita harus mulai bisa memprioritaskan. Jadi kita nggak dipengaruhi sama hal di luar yang nanti bisa membuat kita down ataupun kita nggak bisa perform. Nah, kalau misalnya udah level lebih tinggi lagi, nah, itu ada di interdependence, di mana kita ngelihat satu hal itu, oke, win-win solution seperti apa. Satu, kita melihat, oke, sinerginya seperti apa antara satu tim dan tim lain, menjalani hubungan antara tim satu dengan tim lain agar tidak ada konflik of interest. Terus yang terakhir, kita bisa melihat sesuatu hal daripada menunggu kita untuk dipahami, kita lebih memahami terlebih dahulu. Atau bisa dikenal dengan public factory. Kalau yang tadi itu kan itu lebih ke private factory, lebih ke diri kita sendiri. Kalau udah masuk ke habit 4 dan seterusnya, hasilnya itu lebih ke public factory. Jadi yang merasa diuntungkan bukan hanya diri kita sendiri, tapi orang lain, kelompok-kelompok lain juga. Nah, untuk bisa bertahan dalam perkembangan zaman sekarang ini, at least kita harus ada di level independensi. Karena kalau misalnya saya boleh ambil contoh, di perusahaan saya, Tokopedia, itu dalam setahun itu kita 2 kali restruktur tim secara keseluruhan. Itu harus punya independence, kalau enggak kolaps. Karena itu nggak bisa kita kontrol, itu dari kemauan perusahaannya. Oke, ini timnya di rolling lagi, itu dalam setahun. Jadi kita harus mulai bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Oke, untuk growth mindset dari saya cukup sekian. Ada yang mau ditanyain atau ada yang mau sharing dulu nggak sebelum kita berlanjut ke yang lebih luas? Ada yang mau sharing atau ada yang mau menanyakan sesuatu hal? Nggak apa-apa. Dharma, kita coba. Mas. Ya, Pak Mas, silakan Pak Mas. Mas Dharma, kalau di timnya di Tokopedia itu, kamu pernah kayak melihat atau mensurvei nggak sih berapa orang yang masih fix, berapa orang yang sudah growth gitu, atau ada yang memang masih tengah-tengah, itu pernah disurvei nggak? Karena kadang hal seperti ini memang kadang susah dideteksi pada saat tidak ada sebuah culture yang memaksa untuk menjadi growth mindset gitu kan. Growth mindset kan juga harus ada, mungkin ada sebuah energi untuk memboost up itu gitu, karena kadang ya orang ya kalau sudah tahu A ya akhirnya ya udah A aja gitu kan, dan berusaha menjaga gitu kan. Apakah culture itu sempat sudah diinjeksikan di Tokopedia atau Mas Dharma melihatnya gimana? Oke, terima kasih Pak Mas yang bertanya. Ini menarik nih tentang bagaimana growth mindset itu diukur di Mesir. Nah, bikin tim juga namanya service culture atau culture engagement. Karena culture itu nggak bisa lepas dari team learning. Bagaimana cara mengukur growth-nya itu? Kita pakai namanya Herzberg two factor, kalau nggak salah ada agent score sama motivation score. Nah, di situ kita ngelihat pakai survei base itu dilakukan secara quarterly. Di situ kita coba memproyeksikan secara parameter atribut apa yang kita mau nilai untuk mencerminkan bahwa ini tim masih growth atau enggak. Nah, ketika ada nanti threshold-nya yang muncul, katakan threshold-nya di angka 1-5, katakan 3. Ada tim-tim yang threshold-nya udah sampai 3, berdasarkan atribut yang sudah ditentukan tadi, tim culture harus masuk. Sebelum tim learning ya, tim culture masuk untuk coba deep dive lagi, in-depth interview lagi, problemnya di mana? Apakah hubungan kerjanya antara atasan sama timnya, atau apakah gara-gara sudah dimotivasi, dia nggak promote, udah kerja terlalu lama. Nah, itu tim culture akan masuk untuk memastikan mana yang ranahnya culture dan mana yang ranahnya learning. Kalau butuh learning sesuatu, berarti dimasukkan tim learning. Kalau misalnya butuhnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya boost untuk mood-nya mereka, nanti tim learning masuk. Tim culture masuk. Jadi kalau dari Tokopedia seperti itu Pak Mas. Jadi kita memang harus ada tim yang fokus di culture untuk cek growth mindset-nya secara kuartal itu masih sehat atau enggak. Ketika threshold-nya udah mulai turun, itu tim harus langsung masuk untuk take the action biar kuartal selanjutnya nggak hilang. Mungkin sebagai contoh gini Pak Mas, waktu itu kita ada pandemi, tiap masing-masing tim itu udah punya projection gitu untuk setahun 2020 itu mau ngapain. Kita cuma diberikan waktu 3 hari untuk persiapan semua WFH 100% tanpa terkecuali. Di Semarang harus, di Jogja harus, Jakarta harus. Itu tim culture harus siap-siap dulu tuh. Sebelum itu
diimplementasikan, dikasih waktu 3 hari, tim culture masuk dulu untuk cek 2 kuartal sebelumnya, kita ada hal-hal yang nggak sehat nggak nih? Ada problem nggak nih antara tim-tim atau antara hubungan antara atas dan bawahan. Nah, ketika itu diterapkan, kita boost juga dengan tim mana yang paling bisa cepat untuk create plan-nya, itu nanti dapat kayak apa namanya sih ya, award gitulah, gift card dan sebagainya. Jadi kita memastikan ketika ada satu hal yang kurang mengenakan, tim culture itu akan masuk di depan terlebih dahulu untuk cek ini tetap punya good mindset nggak. Kalau enggak, ya udah dia langsung teknis. Seperti itu sih Pak Mansren. Menarik sih. Quarterly ya Mas berarti ngukurnya ya, atau survei gitu ya. Dan kalau quarterly sih masih kedetek cepat, karena kadang sering kan survei seperti itu kan biasanya kadang hanya akhir tahun atau apa, terlalu lama gitu kan. Yeah. Menarik sih, menarik. Karena nggak banyak perusahaan yang bisa seagresif itu dalam konteks growth mindset, karena memang sejak bukunya Dweck itu keluar kan memang hal ini menjadi sebuah fenomena baru untuk bagaimana sih menampilkan seorang itu pembelajar atau enggak, punya drive ke sukses apa enggak gitu kan. Dan kalau memang Tokopedia sudah melakukan itu sih sangat menarik dan insightful sih. Nanti kalau misalnya di sesi lain di khusus yang itu di-share lagi gitu. Siap Pak. Nggak banyak perusahaan melakukan itu kayaknya Mas Dharma. Atau Bapak Ibu yang lain ada itu ya, ada tanggapan lain gitu. Karena ini seru sih. Mas Dharma, izin tanya ya. Ya, silakan. Saya Kang Isbot, Mas, mau tanya aja. Ya, tadi ada kaitannya sama culture sih sebenarnya. Culture dan learning tadi. Bicara growth mindset kan yang sulit itu kan menanamkan si growth mindset di timnya ya Mas ya. Ya, betul. Kalau ini kan konteksnya di perusahaan yang punya secara founders mentality-nya itu udah benar-benar growth mindset kan berarti kan ya. Jadi kan dinamis gitu kan ya. Misalkan kalau kita bicara di corporate culture kan dibagi 4 kan, ada hierarki, ada klan, terus ada market, terus ada satu lagi lah. Nah, yang jadi pertanyaan sih gini sih Mas, selain tim culture yang menangani yang growth mindset tadi itu, ada treatment yang lain nggak Mas untuk mempertahankan supaya si timnya itu dalam posisi growth mindset gitu? Treatmentnya sih Mas. Thank you Mas. Oke, thank you Kang Isbot. Nah, ini menarik nih. Tadi menyambung yang Pak Mansam itu nyambung sama Kang Isbot. Pengalaman saya gini, waktu itu Tokopedia itu, terutama di customer experience, kita itu nggak punya kesamaan visi untuk menanamkan growth mindset. Akhirnya kita harus put satu DNA dulu. Kan di perusahaan itu pasti punya DNA, pasti punya visi misi. Kita harus turunkan itu sesuai dengan timnya. Misalnya karena saya ada di sub-function atau sub-tribe, jadi kita bikin DNA sendiri. DNA itu, kita waktu itu sebuah survei ke sekitar 1.000 karyawan di customer experience, sebuah survei. Memang effort ya, di tim culture-nya effort untuk capture sebenarnya poin-poin apa yang sama tentang growth mindset. Nah, dikumpulkan jadi satu hal namanya DNA atau core value, kok saya sebutnya. Nah, kebetulan saya udah buatin 2 track untuk core value. Nah, core value ini pentingnya untuk yang Kang Isbot tanya, bagaimana cara untuk teknis menerapkannya. Dari core value ini, jadi setiap orang itu bisa paham, kalau misalnya kita ngomong tentang growth mindset, kalimatnya apa. Kayak kemarin saya bikin itu ada first dan ada impact. Itu akronim ya, first itu akronimnya apa, impact akronimnya apa. Di situ ada action-nya apa, di situ ada do and don'ts-nya apa. Nah, dari situ nanti ketika kita mau embed ke dalam pekerjaan, ke dalam appraisal mungkin bisa juga, itu kita bisa pakai atributnya. Jadi ketika kita mau menerapkan tadi growth mindset-nya, kita bisa pakai 2 cara dipaksa dan cara yang willingness. Kalau dipaksa ini, jadi waktu itu saya request di kantor itu setiap pintu masuk itu ada LCD. Jadi setiap pintu masuk itu ada LCD, kalau misalnya ada 20 LCD. Itu menampakkan core value-nya terus setiap hari. Di tembok juga. Jadi bahkan sampai ketika kita buka meeting, kalimat tersebut harus muncul. Itu cara dipaksakannya. Jadi orang itu sekarang nggak sadar, tahu bahwa DNA itu akan terngiang-ngiang itu yang diterapkan. Jadi sebuah habit. Setelah itu udah dipaksakan, ya kita mulai ke willingness. Mulai kasih e-magazine, kasih kuis,
kasih aktivitas-aktivitas yang membuat mereka untuk mau menerapkan DNA-nya tadi dalam kehidupan bekerja sehari-hari. Caranya nggak mudah. Kalau nggak salah itu kita embed DNA itu dari tahun 2018. Establish itu baru tahun 2019. Tahun itu waktu yang lama buat establish bahwa oke, DNA kita ini ya, itu terapkan. Itu setahun karena kita harus setiap saat itu harus konstan untuk tiap bulan sekali acara weekly, bi-weekly, monthly, quarterly itu harus muncul DNA-nya tadi. Bahkan saya sampai kalau yang di luar kota itu office manager-nya itu harus kita brainstorm dulu untuk biar bisnisnya jalan. Seperti itu Kang Isbot. Jadi take action-nya itu lebih ke kita harus punya visi misi yang sama diterjemahkan dalam bentuk core value tadi. Gitu. Oke. Ini udah 2 pertanyaan. Satu pertanyaan dari Daniel boleh ya? Oh, nah ini Pak Daniel. Sampaikan sama senior nih, Kang Isbot sama Bang Selam. Growth mindset ini kan nempel ke setiap orang. Nah, setelah sekian tahun di Tokopedia kan menjadi hal yang sangat penting untuk punya growth mindset. Waktu rekrutmen di awal, apakah ada hal-hal yang dilakukan supaya kita tahu nih orang ini masuk udah dengan growth mindset-nya, bukan orang-orang yang fixed mindset seperti itu. Jadi sehingga waktu masuk ke culture, ke tim, itu nggak ada yang mudah lah ya. Lebih cepat lah untuk prosesnya gitu kan, untuk meet dengan DNA tadi dan lain sebagainya. Ada nggak yang dilakukan? Kebetulan juga, ini sebuah kebetulan semua ya. Saya tuh pegang tim rekrutmen juga, Pak Dani. Jadi tim rekrut, kenapa sih tim learning itu akhirnya di-embed untuk ke tim rekrutmen? Karena tadi yang Pak Dani bilang, culture itu DNA tadi, growth mindset harus muncul dari depan. Ya, kebetulan karena tim learning yang buat, jadi tim learning akhirnya dimasukkan ke tim rekrutmen untuk embed DNA-nya tadi. Nah, kalau saya challenge gini, challenging-nya Tokopedia kita tuh pakai vendor. Jadi kita bekerja nggak sendirian, ada perusahaan-perusahaan lain juga. Pastinya perusahaan punya DNA sendiri kan. Sebelum kita mulai rekrutmen, kita itu tiap bulan kita biasanya ada satu forum, namanya rekrutmen forum. Nah di situ kita akan brainstorm lagi, DNA-nya ya kita mau di bulan ini kan kita punya versi itu ada 4 ya tadi kalau saya bilang, misalnya yang DNA lainnya dari 5 silakan. Atributnya itu kita bahas, misalnya di bulan ini kita Tokopedia pengen atribut apa yang ditekankan. Nah dari situ atributnya kan udah ada, atribut dari itu kita terjemahkan dalam proses rekrutmennya depan. Kalau saya sih ngelihatnya pertama itu harus dari interview dari tim HR-nya dulu. Interview tim HR dari Tokopedia, intervensi untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu diintervensi untuk kita yang sediakan. Tim HR-nya tinggal menyampaikan aja nih, hari ini, rekrutmen periode ini, saya akan menanyakan apa-apa aja ya untuk bisa solving tentang rekrutmen yang sesuai dengan ekspektasi Tokopedia. Jadi kalau saya sih approach-nya lebih ke intervensi ya Pak Dani, karena kalau DNA itu kita nggak bisa tolerat lah. Kita udah punya standar harus threshold-nya sekian, atributnya apa aja itu harus dimunculkan dari proses dari depan. Nah, biar nggak terjadi conflict of interest, maka tadi ada monthly meeting untuk kita selalu memastikan bahwa vendor-vendor kita itu tetap bisa fit dengan apa yang kita mau. Itu sih Pak Dani. Thank you. Oke, terima kasih. Oke, mungkin saya ini BTW saya mau tanya, ini masih kelihatan screen-nya kah atau enggak? Screen-nya sudah nggak kelihatan, Mas Dharma. Sudah nggak ada. Ya, screen juga ada. Oke. Udah nggak kelihatan nih, Mas Dharma, screen-nya. Ini udah kelihatan ya? Oke, sip. Semoga udah kelihatan. Ini udah saya tambah lagi. Mohon maaf karena saya juga pertama kali pakai Zoom. Biasanya pakai Google Meet. Oke, lalu kita lanjut ke growth the team. Ini udah mulai lebih, udah bukan tentang kita sendiri sih. Ini tentang timnya. Nah, yang saya mau pahami, yang saya mau share dulu adalah user itu pasti selalu demanding dengan concern-concern dan isu-isu yang mereka hadapi untuk di-solve. Sedangkan kita, tim learning, itu sebagai fasilitator atau problem solver di mana harus bisa capture semua isu tadi dan bisa memberikan solusinya. Dua kepentingan ini tentunya pasti punya konflik of interest pastinya. Tim learning-nya itu pengennya kendala yang masuk ke dia, isu-isunya itu lengkap. Tim user-nya juga dia taunya, ya saya taunya isunya ini aja. Jadi saya sampaikan dengan cara saya. Nah, makanya saya pengen
ketika kita menghadapi user-usernya, tim LD itu harus pakai approach namanya partnership. Jadi tim lain yang sebagai stakeholder atau user kalian itu jangan treat sebagai seorang requestor, tapi lebih ke partnership. Dia itu punya masalah, kita itu harus solve it. Nah, untuk menjembatani partnership ini, pengalaman saya ada beberapa hal yang kita capture terlebih dahulu. Pertama, harus ada portal request-nya. Karena kita pastinya pengen semua isu yang masuk itu terdokumentasi dengan baik. Terekspektasikan dengan baik. Oh, misalnya tim LD pengen capture suatu masalah itu dari sudut pandang apa? Ada 5 pertanyaan. Pastikan 5 pertanyaan itu muncul di portal request tersebut. Biar nantinya ketika user mau request, mereka tuh udah tahu apa yang harus saya sampaikan ke tim LD. Selanjutnya harus ada prosedur dan SLA-nya. Tim LD itu harus bisa kasih jaminan juga. Berapa lama tim LD bisa kasih solusinya. Lalu habis itu ada proses evaluasi, di mana ketika udah diterapkan atau saat akan diterapkan, kita harus evaluasi dulu. Ini seperti apa nanti hasilnya, constraint-nya akan apa aja, bagaimana cara mitigasinya. Itu harus tercapture dari awal. Dan yang terakhir, pastikan result-nya harus bisa dihitung, di-measure. Jangan sampai nantinya kita kasih solusi tertentu, nggak ada result-nya. Itu akan berbahaya bagi kedua belah pihak sih. Nah, jadi saya mau share namanya the journey of building a team. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi ketika kita akan membentuk tim atau kita akan mengevaluasi tim kita, tim LD, pertama itu kita harus tahu problemnya dan isunya. Problem di tiap perusahaan itu pastinya beda-beda. Saya nggak bisa samakan apa aja. Tapi yang kita harus tahu dulu problemnya itu apa sih. Kayak misalnya ketika saya mau membentuk tim LD Tokopedia, problemnya itu apa sih? Itu harus dicari dulu, dan itu akan jadi problem statement kita. Gitu. Apakah benar-benar tim LD itu dibutuhin di perusahaan tersebut, atau simple hanya tim training aja, atau simple nggak usah pakai partner aja, pakai vendor, atau jangan-jangan culture-nya karena udah tumbuh ya udah belajar itu sudah sebagai suatu kebiasaan dari masing-masing individu. Itu harus tercapture. Jangan sampai kita melakukan suatu hal, tapi sebenarnya perusahaannya itu nggak membutuhkan hal tersebut. Makanya tahu isunya, tahu problemnya itu sebagai satu langkah utama. Ya, selanjutnya nih, udah tahu isunya, kita coba pilih timnya atau pilih timnya. Kalau udah ada timnya, berarti kita harus tahu karakteristiknya. Ini yang kadang-kadang jadi problem di sebuah tim, apalagi kalau timnya besar. Di mana leadersnya nggak tahu tentang timnya sifatnya seperti apa, timnya nggak tahu leadersnya sifatnya seperti apa. Yang ada, biasanya ada grup dalam grup. Ada grup yang nggak ada leadersnya, ataupun sebaliknya leadersnya punya grup yang nggak ada timnya. Budaya seperti itu sebenarnya ya kalau misalnya nggak terlihat sih nggak masalah, tapi kalau dibiarkan dan kita nggak solve itu akan jadi satu toksik dalam kita bekerja. Nah akhirnya dua hal itu kita muncul namanya engagement. Setelah itu proses selanjutnya adalah definisikan dulu visi misi dari tim. Tim itu harus punya visi misi loh. Jangan sampai kita buat tim atau kita udah punya tim, visi misinya nggak tahu. Visi misi itu bukan hanya perusahaan yang punya, sub tim itu juga harus punya visi misinya. Makanya saya kalau misalnya tim itu dari saya sendiri harus punya visi misi, leaders lain di under saya juga harus punya visi misi, karena ini jadi satu hal yang bisa nanti jadikan udah tercapai belum visi misinya tahun ini, bulan ini, kuartal ini, seperti itu. Nah, selanjutnya job desk ini yang penting. Saya masih sering dengar beberapa kali tim Tokopedia dapat benchmark dari request dari perusahaan lain, ada sekitar 10 perusahaan, yang dimana kadang-kadang tim learning-nya itu udah berputar pada BAU, business as usual, atau task-task yang sifatnya rutinitas. Tapi ketika kita ngomong job desk-nya, dia belum pecah secara detail job desk-nya itu sebenarnya tim learning itu ngapain. Karena tim learning itu bukan hanya training. Selanjutnya, define tim roadmap-nya. Roadmap itu penting dan goals penting. Kalau saya buatnya itu roadmap itu per bulan, terus habis itu dari 3 bulan mencapainya apa. Karena nantinya ketika appraisal atau ketika kita mau ada biasanya perusahaan bonusan itu jangan sampai penilaiannya hanya subjektif. Hal-hal subjektif itu sebenarnya harus bisa diukur. Benar nggak sih roadmap dari 10 roadmap ini dalam 3 bulan ini kita capai berapa? Nah, cara untuk memperkuat engagement itu team bonding activity. Team learning itu memintarkan tim-tim lain, membuat tim-tim lain lebih perform. Jangan sampai tim learning-nya sendiri ketinggalan.
kita nggak sempat belajar, kita nggak sempat mendevelop diri sendiri atau tim sendiri. Nah, saya bikin per bulan itu ada namanya event Yuk Belajar. Jadi itu khusus untuk team learning, masing-masing orang harus sharing, disesuaikan dengan jadwalnya, sharing di luar yang ada di pekerjaannya. Misalnya dia buka usaha, kayak dia jadi working mom, kayak itu harus di-sharing biar nantinya kita lebih luas untuk pengetahuan dalam membentuk tim learning. Selanjutnya untuk kita membuat manajemennya, kita ada yang brainstorm, sync up, 360 feedback, itu tentukan sesuai kebutuhan, ada yang sifatnya weekly, monthly, bi-weekly ataupun quarterly, pastikan kalian memisahkan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, yang terakhir yang nggak kalah penting adalah performance appraisal. Pastikan ketika performance appraisal ini kalian berdasarkan journey-nya tadi bisa tahu masing-masing orang tuh punya kendala apa dan harus di-develop seperti apa. Oke. Nah, ini juga yang saya mau share tentang tim. Di tahun 2018 saya tuh timnya tim training. Jadi tim training itu ya bikin cari research training yang bagus apa, nge-planning sendiri, eksekusi sendiri. 3 hal itu dilakukan sama satu tim, nggak ada pemisahnya. Dan itu lumayan overwhelm ya, karena kita perebutan terlalu cepat. Tingkat risetnya lumayan kencang waktu itu. Gonta-ganti personil itu jadi hal yang lumrah. Tapi di tim learning manajernya jadi capek, karena ketika ada orang baru kita harus ngajarin lagi dari awal. Saya waktu itu punya ide untuk memisahkan berdasarkan proses bekerjanya. Jadi tiap proses bekerja itu ada masing-masing PIC-nya. Ada di level strategik, ada planner, dan ada eksekutor. Jangan sampai ini masing-masing itu saling redundant. Tim strategik fokusnya itu ada contohnya beberapa hal. Ya dia akan fokus ke research-nya. Modulnya buat dia, tesnya buat dia, plan development-nya dia, program-programnya dia. Planner itu fokusnya ke, pilih mana yang suitable dengan kondisinya. Suggest juga berdasarkan yang udah dibikin tim strategik, ini yang bisa dipakai tim A, ini bisa dipakai tim B. Dan dia harus menghitung efektifnya. Ini misalnya pakai apa? Kita hitung, berarti pakainya misalnya feedback, berarti pakai form atau enggak, atau pakai SurveyMonkey dan sebagainya. Itu harusnya dari tim planner. Nah, tim eksekutor training ini nggak boleh melakukan 2 hal tadi. Dia hanya harus fokus bagaimana caranya gua bisa running buat new hire, buat soft skill, buat refreshment, pokoknya dia fokus ke bagaimana cara delivery-nya. Jika 3 hal ini terpisah, kita bisa menghadapi perubahan secepat apapun. Bahkan tim saya rekor itu pernah, kita nge-training 100 orang, request muncul hari Jumat, hari Senin harus sudah ada timnya. 100 orang 2 hari untuk persiapkan semua kebutuhan trainingnya. Untung orangnya udah ada, tinggal bikin review. Jadi enaknya strateginya jalan, udah ada nih, kita udah research kemarin, planningnya udah nentuin tanggalnya, eksekutornya dalam fokus, jalanin hari Senin jam sekian-sekian, tempatnya sekian. 2 hari selesai, 100 orang. Nah, itu enaknya kita untuk divide timnya. Jadi masing-masing itu punya proporsi masing-masing, punya riset masing-masing biar nggak saling redundant. Dan pengukurannya pun ini kalau saya di sini jadi panjang. Pengukurannya dari learning manajernya harus strong nih. Strategik itu measurement-nya seperti apa, output-nya apa, planner itu output-nya apa, measurement seperti apa, eksekutor juga. Nah, masing-masing itu nanti bisa kita delivery waktu misalnya board meeting bahwa tim ini menghasilkan apa, impact-nya seperti apa, impact-nya ke bisnis itu apa aja. Jadi masing-masing tim itu bisa terapresiasi kerjanya. Seperti itu. Nah, seperti biasa, ada pertanyaan lagi nggak? Atau ada yang mau di-sharing sebelum kita masuk ke learning impact? Silakan. Oke, thank you banget nih. Ini menarik, sangat menarik ya yang dibahas ini ya. Ini di chat juga komunikasi lancar terus nih. Ayo untuk kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan untuk yang sampai di slide ini? Sharing nggak apa-apa. Saya lagi Mas Dharma, dari Daniel lagi, sorry. Oke, lanjut Mas. Ya, untuk menjangkau ke semua peserta, strateginya apa ya? Atau ada kan untuk menjangkau supaya standarnya sama, supaya bisa evaluasinya sama dari hasil pembelajaran ya. Nah, apa saja yang telah dilakukan kayak gitu. Supaya tadi 3 hal itu jadi sinkronnya jalan gitu kan. Thank you. Oke. Kalau mungkin pisahnya gini Pak Daniel. Kalau menjangkau ke usernya atau kalau di saya tuh ke employee-nya. Katanya tadi misalnya ada 100 orang.
saya biasanya pakai proporsi trainernya sih. Sebagai eksekutor dulu ya. Eksekutor itu harus ada perbandingannya. 1:10, 1:20, 1:25. Jadi berapapun, jadi gini. Misalnya nih, kayak kemarin nih, kita harus nge-training 1.000 orang dalam waktu kurang lebih sekitar 6 bulan. Tapi trainernya nggak cukup. Karena perbandingannya kalau saya waktu itu 1:25. Trainer yang ada itu nggak mencukupi untuk capture semua orangnya. Mau nggak mau saya harus tambah orang dong, tapi nggak mungkin saya hiring, karena itu kalau misalnya kita udah hiring, nanti kalau misalnya udah selesai nggak ada training lagi, seperti apa utilisasinya, kita malah membuang cost. Saya bikin ada namanya internal development program, jadi orang-orang yang pengen jadi training tapi bukan jadi suatu pekerjaan utama, itu kita buka challenge-nya. Tapi nanti untuk benefitnya biasanya kita ngobrol sama masing-masing manajernya ya, diambil berapa. Dan untuk capture 1.000 orang tadi, kita memisahkan berdasarkan level skills-nya. Misalnya dari 1.000 orang ini, skill leaders-nya berapa, itu yang capture harus siapa. Skills untuk associate-nya berapa, yang harus capture siapa trainernya. Nah, itu dilakukan sama tim tadi planner. Nah, jadi kalau saya ketika untuk pengen 100% coverage, yang dimana sebenarnya itu challenging juga karena di Tokopedia itu ada Jogja, Semarang, Jakarta, kita memastikan ada main trainer yang udah 1:25 tadi kalau di saya, untuk siap ready kapanpun, dan tambahan-tambahan untuk yang sifatnya urgent ataupun yang sifatnya kondisional. Tapi baik lagi, budgetnya harus ada dulu. Jadi biasanya ketika awal tahun kita set budget, itu diplankan dulu lah, kira-kira nih misalnya dari tim, kalau saya dari customer experience, kita mau ada berapa orang dalam setahun ini, ada new hire atau enggak. Nah, kita coba pecah untuk capture orang tersebut, trainernya ada atau enggak. Kalau enggak ada, ya kira-kira aja, misalnya nih mau dikasihnya award-nya apa, misalnya mau dikasih tambahan kenaikan gaji lah, misalnya berapa, 500.000 atau 1 juta, itu dihitung. Kira-kira butuh berapa orang tambahnya, dikalkulasi biar nantinya bisa tercapture. Kalau nggak terrealisasi gimana? Nah, ini yang perlunya komunikasi sama prime leaders ya. Karena kan ada beberapa hal yang nggak bisa kita kontrol, kayak waktu WFH gini. Kita nggak bisa kontrol tuh. Yang ini aja, yang harusnya Tokopedia di bulan Oktober itu nggak ada hiring lagi, November, Desember itu kita harus nambah 300 orang lagi. Itu nggak bisa kita kontrol, karena kondisinya ternyata dengan orang WFH itu butuh lebih banyak manpower. Gitu. Ternyata targetnya dari CEO-nya lebih tinggi, mau nggak mau kita harus solving itu. Jadi kalau mau capture 100%, pastikan orang eksekutornya itu banyak, tapi planner sama strategiknya jangan ditambah. Kalau ditambah, ya cost-nya nanti jadi melebar kemana-mana. Yang ditambah itu eksekutornya, karena kita ingin coverage untuk biar semua orang itu bisa dapat training sesuai dengan levelnya masing-masing, sesuai dengan targetnya masing-masing. Gitu sih Pak Dhani. Oke, thank you, Mas. Ada lagi yang mau sharing? Oke, Mas Dharma, ada pertanyaan nih dari Mas Umar. Apakah tim strategik, planner, dan eksekutor idealnya dilakukan oleh pegawai yang pay grade-nya berbeda atau bisa dibagikan ke tim yang stafnya ada pada satu grade yang sama? Ini menarik nih ya. Ini sepertinya acara kupas tuntas nih kayaknya ya. Lanjut. Agak sensitif pertanyaan ini ya. Jadi tuntas. ini kembali ke masing-masing sebenarnya. Soalnya kalau ngomong yang tepat itu untuk di grade apa sih, formulasinya tergantung dengan kondisi perusahaannya. Kalau di saya gini, untuk strategik eksekutor sama planner tadi harus ada, kalau di saya namanya senior associate-nya. Jadi atau leadersnya juga boleh, tergantung sih hierarkinya sebanyak apa. Kebetulan karena saya leaders, jadi bawahnya senior associate. Jadi saya pecah di senior associate-nya. Senior associate itu untuk apa? Untuk jadi second hand dari si learning manager-nya. Jadi ketika learning manager itu harus capture 3 hal tadi, senior associate itu harus bisa meng-capture task-task yang lebih kecil lagi. Jadi senior associate pastikan minimal ada 1 orang yang jadi PSC di masing-masing strategic planner sama eksekutor. Tapi habis itu jangan lupa untuk dikasih associate. Karena di Tokopedia kita pakai vendor, associate itu bukan jadi eksekutor. Jadi katakanlah grade 1 itu untuk eksekutor di vendor, itu dia nggak jadi tim inti.
Jadi dia akan jadi apa ya? Manage service lah kalau bahasa saya. Manage service untuk fokus ke eksekusinya aja. Nah, untuk yang planner sama eksekutor itu tim intinya atau kartapnya, pegawai tetapnya. Mungkin kalau saya sih, kalau saya berarti dari grade 2 sampai 3 itu akan jadi tim-tim yang saya pecah sub tadi. Tapi itu formulasi di tim di Tokopedia ya. Di tim lain mungkin di perusahaannya beda. Tapi yang harus dipastikan, jangan sampai ketika membagi jadi 3 tim tadi nggak ada PSC-nya. Ujung-ujungnya hanya dipisah ke associate-nya. Karena associate itu harusnya fokusnya ke BAU. Yang mikir itu harusnya manajernya mikir. Nah, udah habis itu manajer mikir, untuk mengejawantahkan apa yang manajernya mau, seniornya harus memilah nih associate-nya kerja apa aja. Jadi jangan sampai leadersnya nggak ngapa-ngapain, pengen terima hasil doang, seniornya yang berat, associate-nya juga yang pusing, jangan. Kita pisah berdasarkan job desk tadi. Jadi yang penting ada PSC-nya aja, Mas Umar. Levelnya apa kayaknya agak sensitif, jadi lebih baik coba cek masing-masing hierarkisnya. Possibility-nya mana nih. Tapi jangan yang terlalu high level juga. Cost-nya nanti jadinya kemana-mana, utilisasinya nggak maksimal juga. Oke, asik. Jadi manajer atau leader jangan mau terima bersih hasilnya aja ya. Iya, betul. Harus mikir aja, juga ya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, tapi pertanyaannya nih, boleh di-share nggak Mas Dharma untuk riset metode training yang dilakukan di Tokopedia seperti apa? Oke. Kayaknya nanti akan dibahas di sini deh, Growth the Learning Impact. Untuk yang metode udah Oke, berarti kita pending dulu ya. Kita pending dulu ya. Satu pertanyaan lagi ya, nanti habis ini kita lanjut slide-nya ya. Oke, nih, apakah ada dari Mas Ari Kristanto nih yang baru untuk pembagian strategik, planner atau eksekutor ini dibagi based on training project kah? Atau memang sudah ditentukan si A selalu strategik, si B selalu planner atau gimana gitu? Silakan Mas Dharma. Oke, understood banget untuk masalah pembagian tim ini karena agak susah juga kalau timnya udah established, timnya udah ada, tiba-tiba kita mau mecah dari 3 ini agak susah karena biasanya dari tim OD atau Organization Development itu biasanya udah mengukur tuh threshold-nya berapa sih untuk mau mecah tim. Nah, kalau dari saya biasanya gini, ketika mau dipecah jadi 3 ini kita nggak project base, jadi itu jadi as a function. Jadi tim masing-masing itu akan diukur secara performance-nya berdasarkan measurement dari leader yang udah dibuat. Tapi prosesnya memang proses discuss sama tim OD itu sekitar 3-6 bulan. Karena yang kita bahas itu bukan hanya ini nanti ngukurnya seperti apa, tapi secara sustainability-nya gimana. Ketika kita pecah tim ini akan sustain kan? Atau jangan-jangan hanya gara-gara kondisi tertentu aja. Nah, itu yang harus di-solving sama running manajernya. Kalau yang boleh saya share adalah gini, ketika mau memecah tim jadi strategic, planner, dan eksekutor tadi, pastikan dulu, satu, tipe leader sekalian atau managers, prime leader sekalian itu tipenya seperti apa. Karena ada beberapa prime leaders yang sifatnya strict aja. Ya udah sih, nggak usah dikasih function, project base aja. Itu ada, dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita harus melihat prime leaders-nya seperti apa, karena kita harus tahu bahwa prime leaders itu pasti punya overview yang lebih luas. Kalau misalnya prime leaders-nya lebih terbuka untuk boleh kasih function aja, tapi misalnya titip ya, biar nanti untuk utilisasi dan cost-nya bisa dihitung. Nah, itu oke, dijalankan. Nah, kebetulan saya dapat prime leaders yang terbuka lah untuk bikin function dalam tim kecil-kecil gitu. Kebetulan saya itu terinspirasi sama VP saya, namanya Rudy Dalimunte. Dia tuh orang yang terbuka, jadi saya banyak belajar dari dia bahwa cost itu bisa dihitung, cost itu bisa di-adjust. Tapi mau di-adjust-nya itu tergantung dari tujuan kita, visinya apa. Jadi ketika mau memastikan tadi project base atau itu jadi sustainable jangka panjang, saya jelaskan dari visi misi dan roadmap-nya. Roadmap setahun ngapain, visi misi tim itu sampai nantinya ya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu jelas tuh. Jadinya ketika prime leaders-nya kita present ke prime leaders-nya,
dan ke tim OD-nya lebih smooth sih, tahu. Jadi oke, urgenitasnya ini ya. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, saran saya sih project base aja, nggak masalah. Jadi bukan as a function ya, kasih aja PSC, oke fokus strategik kasih berapa. Saya project base-nya jalannya project-nya 6 bulan, ya udah kasih untuk 6 bulan. Performance-nya dihitung untuk 6 bulan aja. Kalau misalnya performance-nya kalian ngitungnya di perusahaan setahun, ya udah 6 bulan, berarti udah terukur, yang 6 bulan berikutnya pastikan utilisasinya ada. Itu sih, Mas Ari. Tergantung kondisi aja. Gitu. Oke, mungkin sambil kita lanjut, karena ini agak lumayan panjang. Ya, lanjut dulu Mas Dharma, silakan. Oke. Terima kasih Mas Abi. Nah, learning development working cycle. Ini yang saya temukan ketika bekerja di dunia learning. Saya banyak belajar dari Pak Daniel, Pak Selamat, Pak Kang Triana, terus ada Kang Budi juga, yang kalau di LinkedIn itu pasti selalu muncul di home saya lah pokoknya. Saya banyak belajar dari mereka. Nah, yang saya temukan setelah berbagai sumber saya lihat, saya tuh menemukan namanya learning development cycle seperti ini. Tahun 2017-18, saya kerja di tim training itu nggak tahu tuh learning approach-nya apa. Kalau ditanyain, Dharma, itu kenapa trainingnya sebulan ya? Kenapa training 7 hari ya? Jawabannya satu, udah dibuatin sama Pak yang dulu kok. Udah legacy dari sebelumnya. Kalau ditanyain kenapa harus sebulan, nggak bisa jawab. Terus kalau ditanyain, kalau sebulan ini kenapa ngukurnya seperti ini? Nggak bisa jawab juga. Pokoknya yang penting kita training, ada lulus berapa, ada tes apa. Tapi nggak tahu impact. Nah, makanya saya bikin namanya learning development, karena 2019 saya mulai untuk research. Ternyata kita tuh harus, dalam kerja itu harus punya learning approach loh. Jangan sampai kita kerja, yang penting jalan aja, nggak bisa ngukur measurement-nya. Itu paling setahun timnya hilang, kalau nggak dilebur ke tim lain. Karena nggak bisa dihitung measurement-nya. Jadi harus tahu dulu learning approach-nya apa. Tapi learning approach itu hanya teori. Nah, proses selanjutnya, learning approach di LD itu banyak banget. Nanti saya juga cuman share 5, dan itu pun nggak deep, karena kalau deep bisa kalian searching sendiri. Kebetulan satu materi sudah saya share sama Bu Debbie di YouTube, bisa dicek aja. Nah, pilih yang yang suitable dengan problem di perusahaan kalian, problem di masa tim kalian apa. Nah, yang paling penting juga nomor 3, tadi saya bilang itu hanya teori ya. Yang nomor 3 itu dimodify. Karena kalau kita udah tahu approach-nya apa, problemnya apa, modify sesuai dengan problemnya. Jangan hanya mentah-mentah, approach-nya harusnya gini, gua terapin aja mentah-mentah. Nantinya nggak works, karena baik lagi, approach ini kan ditemukan oleh seseorang berdasarkan kondisi yang dia temukan waktu itu. Nah, ketika mau diterapkan dalam company masing-masing, harus dimodify sesuai dengan kondisinya. Dan yang terakhir, nggak kalah penting adalah measuring. Jadi kalian harus mengukur nih. Kalau nggak bisa diukur, saya bilang dari awal, terus dalam meeting ini, pastikan semua hal itu bisa diukur. Karena kalau nggak bisa diukur, menurut saya kita bekerja untuk suatu hal yang agak sia-sia karena nggak bisa diukur. Kita nggak bisa mengukur success rate-nya seperti apa, impact-nya apa ke bisnis, ke customer, ke tim terkaitnya. Itu harus ada measuring. Nah, kita bahas yang pertama, dan ini akan jadi cycle terus ya. Bisa, kalau di saya sih biasanya 6 bulanan. 6 bulan itu kita harus mulai cycle-nya lagi untuk fan learning approach. Karena kebetulan timnya juga lumayan dinamis, yang saya bilang tadi, setahun 2 restrukturalisasi, itu lumayan melelahkan, tapi dengan adanya working cycle ini kita juga lebih bisa kejar lah ketinggalannya, biar nggak ketinggalan juga. Yang pertama, ini fan learning approach, kalau saya boleh share itu namanya ID atau instructional design. Mungkin kalau kita terbiasa menjalankan project, kita tahu ada namanya project management. Ada timnya project management officer. Itu biasanya framework untuk kita meng-capture project itu biar terstruktur dan terukur nanti result-nya dan prosesnya. Nah, tim learning itu juga harus punya. Kita harus punya framework tersebut dalam bentuk develop modul dan lesson. Jangan sampai ketika kita mau menghasilkan lesson sesuatu, kita nggak tahu nih dasarnya apa. Nah, dari sebelum saya jelaskan instructional design itu jenisnya apa aja yang bisa kita pakai, kita harus tahu dulu kerjaannya kita tuh ngapain sih sebagai LD. Yang pertama nih, conduct need assessment. Mungkin teman-teman udah tahu TNA itu bisa, atau saya tuh belum sempat belajar yang Kang Yana pernah share namanya learning experience, itu menarik banget. Menurut saya tuh kalau kita di pekerjaan sekarang learning experience itu lebih komprehensif untuk capture assessment-nya daripada kita hanya pakai TNA. Tapi balik lagi kondisi masing-masing. Yang kedua, kita tuh mendesain kurikulum, program, sama learning solution-nya. Lalu kita
identify suitable learning-nya buat masing-masing masalah apa. Terus kita juga punya kewajiban untuk collaborate sama stakeholders, karena kita pasti berhubungan dengan banyak tim. Dan yang terakhir, kita juga harus bisa desain materials. Nah, di grup LND Meetup ada Kang Fendi dari T-Endon, itu juga bagus dari materi-materinya. Ternyata satu materials itu ada apa ya? Ada cara penggunaannya, warna, font itu bisa dipelajari. Nah, jenis-jenis instructional design itu apa aja sih? Nah, ini saya capture 5 dari banyak. Ada idea, ADI, ada SAM, ada Cagnes 9 Step Models, ada Camp Design, ada Assurance, ada banyak lagi. Nah, kalau yang paling biasa digunakan itu 3 ini sih, SAM, ADI, Cagnes, itu sering. Kebetulan tadi pertanyaannya Mas Umar kalau nggak salah ya, Tokopedia pakai apa sih? Nah, kebetulan sekarang kita masih pakai ADI, kebetulan. Yang masih suite ADI. Itu kalau mau cek seperti apa penggunaan ADI, bisa cek juga ke YouTube dari Bu Debi, AlphaCode. Kita udah beberapa hal kita bahas di dalam ADI dan penerapan. Itu salah satu kita pakai. Nah, ketika kita udah tahu teorinya, bagaimana cara menggunakannya? Kita baru masuk kedua nih. Pilih berdasarkan problemnya. Caranya gimana? Pertama-tama, kalian harus tahu audiensnya. Audiensnya siapa aja? Apakah milenial, Gen X, Gen Z, Boomer, semua harus tercapture. Jangan sampai kalian nggak sweet. Audiensnya nggak tahu siapa, tahu-tahu pakai metode yang nggak sesuai. Gitu. Lalu yang kedua, learning environment-nya kalian harus cek dulu. Kalian tuh mau fokusnya kemana sih? Apakah e-learning? Ataukah mau sifatnya gamification, game-based learning? Atau mau formal learning? Itu harus di capture dari awal untuk menentukan approach mana yang mau digunakan. Learning environment. Selanjutnya subjeknya, learning apa sih, subjek apa yang mau kita yang dibutuhkan sama si learnernya, yang dibutuhkan sama si audiensnya atau tim-tim terkait. Jadi kita jangan sampai dalam memilih itu nggak meng-capture kita tuh mau bahas tentang mau meningkatkan tentang learning apa nih. Selanjutnya terakhir, nah ini constraint-nya kita harus pastikan juga rincikan dari sisi waktunya, cost-nya, sama teknikal spesifikasinya. Betul-betul laptop kah? Apa kita buat kamera? Kalau misalnya luar kota, gimana nih kameranya? Laptopnya seperti apa spesifikasinya? Itu harus tercapture. Nah, dari 4 hal ini, kita baru bisa menentukan nih, mana yang mau kita pakai. Apakah mau pakai ADI, mau pakai SAM, terserah. Tapi berdasarkan 4. Jadi ketika misalnya nih ada kalian menentukan approach-nya, ketika misalnya prime leaders atau tim kalian tanya, kan bisa jawab sebagai learning manager ataupun sebagai tim learning. Jangan sampai ya kayak tadi, oh ini warisan dari Pak siapa, Bu siapa, itu nggak bagus dalam profesional bekerja lah, karena kita nggak melakukan research kan. Gitu. Nah selanjutnya modify. Ini saya mau share dulu ada infografik yang saya dapat dan ini ternyata memang suit banget dengan keadaan sekarang. Jadi apalagi WFH ya. Saya sadari ternyata kita tuh 36% kita itu dikerjakan untuk mengerjakan hal-hal sifatnya rutinitas. Dan yang kedua, 33% itu kita habiskan di meeting. Itu benar banget. Jadi di WFH ini selama 8 bulan saya belajar bahwa ketika kita nggak di kantor, pekerjaan itu semakin tanda kutip menggila ya. Saya tuh meeting bisa sehari 6 kali, 7 kali. Berarti dalam 9 jam kerja, meeting itu menghabiskan 7 jam kerja sendiri. Sisanya untuk mengerjakan BAU dulu. Tas-tasnya seperti apa. Kadang paling parah kemarin, meeting itu mulai jam 7 malam. Ada juga pernah meeting yang nggak masuk akal, meeting jam 11 malam dimulai, tiba-tiba, wah itu udah mulai agak menggila. Tapi ya balik lagi, kita WFH, kita harus siap kapanpun gitu. Jam 11 malam meeting karena ada problem, ada isu, di mana ada down di sistem kita, akhirnya mau nggak mau kita harus take decision cepat, semua lini bisnis digabungkan, kita harus ready. Nah, setelah itu kita terus menghabiskan di WhatsApp group atau email, atau kita pakai grup-grup lain untuk ngomongin perusahaan. 5% di interrupted, benar kadang-kadang, Pak minta data ini dong. Pak bisa nggak discuss sebentar saya telepon? 1% itu untuk belajar. Nah, kenapa dikit? Ya, karena sebenarnya di infografik ini kenyataannya 94% pekerja itu ingin stay di company-nya kalau dia secara career development itu diinvestasikan atau diajarkan. Dan kenyataannya
15% itu yang apa? Yang difasilitasi itu hanya cuma 15% doang dari semua skills yang harus dia punyai dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kalau misalnya ditanya di Tokopedia gimana? Sama kok. Nggak terlalu beda jauh. Namanya team learning itu sulit untuk memastikan semua orang tuh meet the skills. Karena balik lagi, perubahannya itu cepat banget. Perubahan itu bisa SOP bisa berganti-ganti, kemauan customer bisa berubah dengan cepat, perubahan hal-hal kayak pandemik yang nggak bisa kita kontrol juga, yang mengharuskan kita lebih bisa beradaptasi dengan cepat. Tapi ini dia juga share 58% orang itu ingin belajar dengan waktu yang fleksibel, kapanpun dia ingin mau. 48%-nya di malam hari atau weekend. Mungkin kebanyakan kita seperti itu, termasuk hari ini juga. 41% pengennya belajar itu di tempat kerjanya, di lingkungannya dia yang dia udah nyaman. 30% itu saat lunch atau break biasanya nonton YouTube, dengerin Inspigo, ataupun dengerin podcast-podcast, dan 28% dalam perjalanan pulangnya. Nah, yang kita harus tahu juga bahwa kita itu sekarang menggunakan smartphone jadi satu hal yang fundamental. Kenapa saya bilang fundamental? Banyak orang bilang gini, lebih baik ketinggalan dompetnya daripada ketinggalan HP. Ketinggalan HP kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ketinggalan dompet masih bisa makan, masih bisa belanja selama ada HP. Tapi ada pakai datanya juga. Kita bisa pakai e-banking, kita bisa pakai OVO, kita bisa pakai GoPay, Gojek, Grab. Kita bisa hidup itu tanpa dompet. Tanpa hal yang sifatnya ada kelihatan fisiknya. Itu harus kita capture itu sebagai team learning. Oke. Perkembangan udah bergeser ya. Dan kita menggunakan HP itu 10 kali lebih sering daripada sebelumnya. Iya, karena semua itu bisa dikasih dari HP. Belajarnya bisa dari HP. Bahkan sekarang bekerja itu bisa dari HP. Samsung itu udah ngeluarin namanya Samsung Dev, di mana HP-nya dia bisa jadi komputer. Udah berubah lagi pergeseran zaman. Nah, ini juga yang saya dapat. Ternyata benar juga. Soft skill itu lebih banyak dibutuhkan daripada hard skill-nya. Karena hard skill itu kita bisa belajar dari mana-mana loh. Soft skill bisa juga, tapi soft skill itu harus diinvest banyak waktunya untuk kita belajar. Soft skill ini satu ranah yang nggak terlalu tangible. Jadi kita harus bisa capture itu dengan pasti. Bahkan kalau di yang tim saya lakukan, soft skill itu jadi satu mandatory training yang harus dicapai tiap masing-masing orang sebelum hard skill. Karena apa? Karena problemnya itu muncul terus. Dan user kita tuh kadang nggak bisa menunggu kita mengadakan trainingnya, baru solving problemnya. Dan mereka harus solving problem sendiri. Hard skill itu bisa dicapai dengan sendirinya. Soft skill itu harus dibentuk. Gitu. Pengennya apa sih kalau misalnya orang di training itu? Nah, jadi pertama ada yang pengen untuk lebih berinovasi, ada yang lebih karena dia suka belajar, ada yang pengen pekerjaan lebih baik, ada yang mau menjadi suatu hal yang merubah banyak hal, ada yang karena lebih ke masa depannya biar lebih baik, banyak lah. Ada juga yang pengen skill-nya lebih berkembang. Jadi ini yang menjembatani saya untuk mengenalkan namanya learning ecosystem. Tapi sebelum learning ecosystem itu saya jelaskan, yang saya dapat dari beberapa benchmark dan saya sendiri rasakan, ada 3 common issue ketika kita bekerja di team learning. Yang pertama, cepatnya perubahan perusahaan. Yang kedua, kemauan tiap employee itu untuk secara independen belajar dan belajar sendiri, direksi sendiri. Yang ketiga, saya yakin, walaupun LMS-nya berbeda-beda, kita pasti punya learning environment masing-masing, tapi kadang-kadang ketika kita belajar, itu pekerjaan utama itu disampingkan, pasti. Nah, itu 3 hal yang jadi alasan perlunya learning ecosystem. Ini ada salah satu yang saya waktu itu pernah pelajari tentang Fosway Learning Ecosystem Model. Tapi baik lagi, ini satu gambar aja. Dia memisahkan ada work-based learning, ada collaborative learning, ada formal learning. Nah, untuk kita mempunyai ekosistem yang sesuai dengan kita tanpa menggunakan Fosway bisa. Saya pecah jadi 3 key element. Yang pertama, kita harus punya mindset perubahan. Kita harus sadari bahwa orang-orang kita support untuk menjadi lebih baik, itu nggak bisa menunggu kita mengadakan training untuk men-solving problem mereka. Yang saya bilang tadi. Problem itu muncul terus. Bahkan saya bilang sama tim, kalau bikin solving suatu isu itu jangan kelamaan. SLA 5 hari habis itu harus ada solusinya.
Karena kalau kita kelamaan desain solusinya, itu problem baru nggak muncul. Jadi menumpuknya lebih banyak gitu. Dan itu nggak sehat buat kita. Jadi kita harus pahami dulu mindset pertama bahwa mindset perubahan bahwa problem itu muncul terus. Jadi kita nggak boleh terlalu lama dalam memberikan solusi. Yang kedua, mulai berpikir dan. Maksudnya apa? Kita harus memahami bahwa kita harus punya metode-metode yang baru terus. Daripada kita menjadi pusat learning dari karyawan-karyawan kita. Pusat learning itu maksudnya gini, pasif gitu. Orang mau belajar nunggu dulu dibuka trainingnya. Tim learning jadi pusat center of learning-nya. Itu akan udah nggak suitable kalau menurut saya di zaman sekarang, di mana perubahan itu lebih cepat. Gitu. Nah, yang terakhir, ini tentang say yes to technology. Ini nih. Budget itu, kalau misalnya kalian diberikan kesempatan untuk budget di awal tahun, jangan lupa masukkan budget untuk production. Untuk leverage hal-hal baru, tapi di-develop sendiri. Makanya teknologi itu jangan jadi satu momok yang mengerikan, tapi harusnya jadi satu hal yang bisa kita jadikan explore baru untuk mendevelop learning ecosystem-nya. Nah, learning ecosystem ini yang saya lakukan adalah di Tokopedia kita udah punya calendar learning udah punya, tapi ada sifatnya calendar learning untuk skill-skill yang tambahan. Ada juga skill-skill yang utama. Tapi yang utama ini kita nggak prioritaskan dalam training-training yang sifatnya kita adakan terlebih dahulu. Tapi kita share dalam bentuk magazine. Jadi kita udah share dulu materi. Dia baca-baca sendiri dulu. Jadi dia udah bisa solving berdasarkan apa yang dibaca dulu. Jadi kita udah siapin kalau misalnya ada lebih dari 20 modul, itu udah kita masukin di website. Dia bisa baca-baca sendiri. Ada CSAT rate-nya masing-masing artikel. Jadi habis itu dia bisa baca terlebih dahulu, menunggu dari tim learning punya mau mengadakan trainingnya. Karena kan timeline itu kan kita sesuaikan dengan jumlah orangnya juga. Gitu. Nah, yang terakhir mentoring ini saya yakin semua orang udah tahu. Ada namanya Kirkpatrick learning model, evaluation model. Jadi membagi dalam 4 step measurement, jadi pertama reaction, learning, behavior, dan research. Nah, ini saya langsung aja. Kalau saya lakukan apa sih? Nah, kalau saya lakukan reaction itu kita bisa menggunakan feedback 360 survey, satisfaction survey, content impression itu bisa untuk mencapai level 1 reaction. Tapi biasnya banyak ya. Jadi level 1 tuh nggak bisa jadi prioritas untuk jadi pengukurannya sukses atau enggak trainingnya itu nggak bisa. Tapi itu hanya mengukur enjoy atau enggak sih learners-nya berdasarkan reaction tadi. Yang kedua, learning. Nah, ini bisa pre-post test, bisa tes evaluasi per bulan. Kalau saya tambahkan ada training pass rate, berapa yang lulus dalam satu periode training, lulus tesnya, lulus periode trainingnya, itu bisa diukur. Jadi, apakah learners itu bisa menerapkan hasil trainingnya, itu dari situ. Tapi baik lagi, ini masih agak bias. Nah, ini menurut saya yang behavior ini jadi satu bridging biar biasnya reaction sama learning itu bisa di-capture. Jadi ada namanya after training survey. Banyak yang bilang, oke, kalau mau melakukan after training itu 6 bulan, setahun. Tapi balik lagi, dalam pengalaman, sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kalian. Kalian pengen tahu hasil kerjanya, hasil apa yang kalian train itu dalam berapa lama. Sebulan nggak masalah. Nggak ada yang salah dari perhitungannya. Yang penting kan bisa mengukurnya. Yang kedua, quality score. Ketiga, manajer feedback juga penting. Jadi di feedback, manajernya ini sebenarnya udah puas belum sih dengan tim-timnya yang di training. Nah, yang tak kalah penting di keempat, kita pakai business metrics. Kita pakai ROTI, kita pakai individual KPI. Ini yang harus dilakukan. Dan ini saya baru lakukan untuk biasanya itu tahun 2020. Jadi semua training itu saya bikin journey-nya untuk bisa capture customer satisfaction, net promoter score, churn rate, pokoknya metrik-metrik yang bisa kita lihat dari sisi high level. Bahkan saya kemarin menghitung cost optimization-nya. Sebenarnya training itu impact-nya ke cost berapa banyak ya, berapa persen ya pada cost yang sudah dikelola perusahaan. Jadi kita bisa mengukur training kita itu berimpact nggak sih ke bisnis. Jangan sampai udah nggak training 1.000 orang, 2.000 orang, impact-nya nggak ada. Nah, result ini membantu kita untuk memprioritaskan pengukuran-pengukuran yang kita mau. Jadi kalau misalnya kita mengukur, level 1 ya nggak masalah, tapi pastikan semua level ini tercapture. Jadi waktu nanti report, monthly report atau yearly report, kita sampaikan dari masing-masing level ini. Dan kesimpulannya tahun depan kita mau ngapain itu bisa di-capture.
Nah, sedikit dari yang udah saya lakukan tadi, ini result yang saya dapat. Jadi pertama, secara business impact, saya mengukur dari yang paling gampang aja, test score, QA, CSAT, dan training pass rate. Dari tahun 2017 sampai 2020, itu lumayan signifikan kenaikannya. Karena balik lagi, secara learning working cycle, kita udah dapat. Jadinya di 2019 ke perbandingan 2020, kenaikan matriksnya lumayan tinggi. Bahkan kalau diukur dari tahun 2017, kita tuh naik lebih dari, mostly lebih dari 30 poin. Tapi mohon maaf saya nggak bisa lihatin angkanya karena agak konfi. Jadi saya lihatin trennya aja. Nah di 2017-18 tadi saya bilang nggak punya approach apa-apa, 18-19 itu naik tapi ada yang anomali, ada yang cuma flat, ada yang naik tapi nggak signifikan. Impact selanjutnya apa sih? Nah ini saya tadi bilang saya pakai vendor. Jadi dulu itu saya ada punya 25 main team. Nah, sekarang lebih banyak. Saya sekarang punya 12 main team, 20 partner team. Jumlahnya lebih banyak yang bisa di-capture banyak, tapi saya cost saving lebih dari 500 juta dalam setahun. Orangnya banyak, tapi lebih murah. Gitu. Utilisasinya bisa diukur. Nah, impact-nya apa? Dengan orang lebih banyak, tapi kita bisa cost saving, impact-nya, training capacity-nya itu naik 4 kali lipat. Yang tadinya itu cuma bisa 500 dalam setahun, sekarang jadi 2.000 setahun. Nah, karena orangnya lebih banyak. Adi juga bisa pakai internal development program. Jadi cost-nya itu nggak terlalu besar, karena kok maintain besar, karena balik lagi, membayar orang untuk jadi pegawai tetap itu lebih mahal. Kalau pakai vendor murah, lebih terjangkau lah, lebih bisa diukur karena kontrak base kan. Nah, yang terakhir training hours-nya. Yang tadinya itu seminggu cuma bisa training 20 hours, sekarang bisa 60 hours. Jadi bisa capture lebih banyak waktu untuk invest ke training. Nggak hanya training yang sifatnya tatap muka, tapi training yang sifatnya e-learning. Nah, saya juga akhirnya bisa membentuk namanya e-learning ecosystem. Pakainya LMS nggak Pak? Pakai. Tapi MS-nya apa? Kayaknya nggak bisa di-share juga. Tapi yang boleh saya share adalah, saya pakai hal yang paling gampang, yaitu Google Site. Murah, gampang pakainya, tapi impactful. Google, yang penting ada tim desainnya aja deh. Ada tim desainnya untuk meng-capture biar gambar visualnya lebih menarik. Itu bisa dibuka di laptop, bisa dibuka di HP, bisa dibuka di komputer, semua bisa dibuka kapanpun. Cara ngukurnya bisa pakai form atau pakai CSAT survei masing-masing artikelnya, prosesnya jalan. Saya juga bikin e-magazine, tiap bulan munculin satu magazine, isinya kumpulan semua materi. Pakai Instagram juga, karena kita pasti lebih banyak sering pakai Instagram dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya capture, bikin aja Instagram buat internal kita. Pembelajaran sifatnya gampang-gampang. 5-10 slide dengan kalimat yang mudah dipahami masukin Instagram, dan beberapa waktu juga kita masukin ke YouTube. Nah dari semua itu bisnis benefit dan impact-nya yang paling bisa kita capture itu tim learning mengantarkan tim Tokopedia Care ke ajang internasional di Contact Center World 2019. Jadi kita di level Asia Pasifik bisa dapat kurang lebih ada 11 medali. Di level dunianya itu kita ada sekitar 8 medali 2019. Yang di level Indonesianya juga kita dapat platinum 2 gold, dan di Contact Center World-nya kita kemarin dengan learning-nya cepat juga, for online, nggak ada ketemuan sama sekali, pakai bahasa Inggris, capture semua hal dalam waktu 20 menit, kita bisa dapat 6 gold, 4 silver, dan 5 bronze. Jadi maksudnya gini, ketika kalian bisa mengukur tim learning kalian bisa membuat tim kalian lebih accountable, sustainable. Hal ini tuh bukan berarti nggak mungkin itu. Kenapa saya bilang ini? Karena tim learning ini tuh orang diajari dulu. Yang tadinya nggak bisa ngomong bahasa Inggris jadi bisa ngomong bahasa Inggris. Yang tadinya nggak pinter bikin materi jadi pinter bikin materi. Yang tadinya nggak bisa menerjemahkan dalam bentuk report sekarang bisa jadi report. Yang akhirnya dengan kemenangan ini bisa mengantarkan bahwa tim learning itu sangat fundamental dalam satu perusahaan. Tapi bagaimana kita mengukurnya itu paling penting. Dan di Contact Center 2020 ini, salah satu tim trainer kita, dan itu vendor, dia dapat best trainer. Itu menurut saya satu achievement sih. Jadi dia secara level eksekutor pun bisa dapat ada ranahnya tuh dia bisa dapat penghargaan dan bisa dapat achievement. Itu sih. Oke, dari sesi ini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Karena ini agak lumayan panjang tadi yang learning impact. Atau ada yang mau sharing nggak apa-apa? Karena kita udah mau sampai ke penghujung acara.
Silakan. Kita terbuka aja. Mas, lama sih Bang Dharma, sampai terakhir bagus banget achievement-nya, luar biasa. Terima kasih Pak Dani. Ada pertanyaan dari Bu Devi nih yang terkait Wah, yang ini Bu Devi. Ya, panjang nih. Waduh, nggak apa, Bu Devi begitu panjang. Bu Devi bisa langsung Bu, nggak apa-apa Bu. Iya. Bisa banget. Terima kasih Dharma Halo, Bu sharingnya. Devi. Iya, halo Dharma. Terima kasih sharingnya, keren banget. Ini cuma saya mengajukan 2 pertanyaan, mungkin membantu teman-teman juga melihat karena materinya bagus banget, dalam banget. Saya cuma mau lihat relevansinya. Jadi mungkin Dharma bisa bantu nih nomor 1. Kalau dilihat dari role L&D team tadi ada 3, ada strategic, planner, executor. Kemudian kalau kita mapping dengan yang tadi learning approach yang pertama adalah ADI, kira-kira seperti apa sih pemetaannya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya penasaran nih, bagaimana quality assurance di L&D, terutama perubahan sangat cepat. Tadi katanya dalam 6 bulan terjadi perubahan struktur ya. Nah, gimana mempertahankan QA dalam standarisasi materi dan trainer? Itu aja sih Dharma, thank you. Oke, terima kasih Bu Devi. Pertanyaan singkat tapi wah ini Dalam. agak challenging untuk menjawabnya. Jawabnya 2 jam nih. Oke, mungkin saya jawab dulu seperti kali ya untuk yang Bu Devi. Untuk yang pertama nih, ini menarik nih karena saya pernah kolaborasi sama Bu Devi tentang ADI. Ya Bu Devi itu luar biasa. Secara pengetahuan saya banyak belajar dari Bu Devi dari waktu yang singkat. Jadi bagaimana cara menerapkan tadi strategic, planner, eksekutor dalam ADI. Nah ini menarik. ADI itu kan satu framework ya, di mana ada analyze, develop, design, implement, dan evaluation. Nah ini ketika ADI muncul itu yang menemukan itu tim strategik. Karena saya bilang ini nggak sehat nih kalau kita kerja nggak ada approach-nya. Dia cari-cari dulu. Akhirnya dia nemu apa? Ini ada ADI nih, kita explore. Nah tim strategik itu posisinya apa ya di ADI? Nah tim strategik itu dia akan berfokus di analyze-nya. Dia harus ada melakukan P&A dan learning experience dan memastikan metodenya tadi udah tergambar dari awal. Analyze, design itu harus di-capture sama si tim strategik. Karena itu ranah yang ibaratnya apa ya? Harus orang yang fokus di belakang layar mikir. Oke, ini learning-nya, problemnya apa? Kita punya research yang udah dilakukan apa? Trainingnya bisa dipakai apa nih metodenya? Itu harus tim strategik. Waktunya berapa lama? Tim strategik itu saya beri waktu 2-3 hari maksimal SLA untuk dia bisa sampai di level desain. Jadi desain itu 2-3 hari itu harus jadi dalam bentuk proper dokumen ya. Nanti di report ke saya cek dulu, approve, nah langsung lanjut ke development. Development dan implementasi itu agak beririsan. Development itu dipegang sama tim planner. Karena development itu udah mulai ke environment-nya apa, dilakukan kapan, siapa aja pesertanya, nanti ada form pendaftarannya atau enggak. Itu harus di-capture di tim planner. Nah, ketika udah mulai masuk ke implementasi, tim eksekutor masuk. Tim eksekutor hanya fokus di implementasi. Dia harus fokus bagaimana cara delivery dari yang udah desain dan udah di-develop sama tim planner dan tim strategik. Eksekusinya seperti apa dia harus mikir. Karena di lapangan itu harusnya orang yang benar-benar fokus expert di lapangan. Misalnya nih saya kok nge-training bisa nggak? Mungkin bisa, tapi nggak sebagus tim eksekutornya. Karena dia udah day to day-nya tuh melakukan training, udah berhubungan dengan orang itu. Jadi kalian harus mulai pisahin responsibility-nya. Nah dari situ implementasi ada hal terakhir yaitu evaluation. Evaluation ini harusnya ditentukan dulu sama tim strategik saya bilang tadi. Tesnya, form-formnya, terus cara penarikan data dari masing-masing source yang kita punya. Itu tim strategik harus dari awal udah dalam bentuk dokumentasi itu harus disampaikan dulu. Jadi cara penerapannya pemisahan tadi. Kalau lewat ADI ya, kalau yang lewat saya mungkin beda lagi. Karena saya pakai ADI, saya bisa kasih contoh seperti itu. Jadi dengan memisahkan gitu, 5 hari dari ke-7, karena biasanya kan 1 minggu libur, hari ke-7 training itu bisa dilakukan. Apapun trainingnya. Bahkan saya bisa bilang kemarin ada training, mintanya persiapan itu nggak ada persiapan. Sabtu malam minta, Minggu kita diskusi, Senin jalan. Kita nge-training sekitar 20 orang. Untuk kalau sekarang lagi ngetren itu call center yang sekalian jadi marketing itu kita capture baru. Jadi 20 orang persiapan cuma hari Minggu berarti. Sabtu request malam dari VP, Minggu
harus udah punya dokumentasi semua, tim strategisnya udah jalan, sekitar 3 jam kita discuss, masukin ke planner, plannernya udah set 1 jam, habis itu sisa hari tersebut kita discuss sama tim eksekutor untuk kasih briefing. Ya, ini urgentinitasnya apa, trainingnya hari Senin yang mulai ya, trainingnya cukup 2 hari aja karena gampang. Itu sih. Jadi yang saya bilang tadi, ketika udah dipisahkan itu, kalian tuh bisa provide training itu dalam waktu cepat itu. 1 hari aja bisa. Karena masing-masing tim udah tahu responsibility-nya. Dia udah punya project documentation yang bisa dibawa gitu. Jadi nggak terlalu banyak proses mikir, solusinya juga nantinya juga masih belum tentu benar. Makanya kalau dipisah kayak tadi, mikirnya cepat, solusinya kalau nggak benar, nah ini baru akan nyambung ke agile sistem pekerjaannya agile, nggak waterfall. Jadi ketika di tengah jalan ada nggak benar, kita benerin lagi sampai nantinya berapa cycle lah. Itu yang nomor 1. Terus kok yang nomor 2 tadi sorry agak lupa Bu Debi. Yang nomor 2 apa ya Pak Bu Debi? Agak quality assurance-nya Pak. Oh iya. Oke, quality assurance ini menarik. Materi dan trainer. Oke, quality assurance. Nah, awalnya saya pakai ini kayaknya agak molor dikit ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi awalnya saya hanya pakai skor quality assurance saja. Awalnya ya. Tapi ternyata ketika kita pakai quality assurance saja itu nggak cukup karena quality assurance itu untuk internal kita. Bagus atau enggaknya. Barang yang udah di delivery, produk udah delivery itu bagus atau enggak. Akhirnya saya embed ke customer satisfaction atau user satisfaction. Jadi 2 hal ini saya main di gap-nya. Bagaimana cara memastikan quality assurance-nya itu stabil. Jadi pakainya apa ya? Kalau saya boleh bilang itu backward lah. Jadi kita tahu dulu kita tuh mau goals-nya apa, yang mau dicapai apa. Jadi caranya pola berpikirnya mundur itu. Goals-nya apa dulu? Nah, karena saya di customer experience saya bilang sekali lagi, goals-nya pengen biar produk ini bisa dipakai sama user, biar usernya bisa puas dan apa yang kita kerjakan benar. Oke, berarti fokusnya ke user ya. Jadi customer satisfaction itu akan jadi priority matrix. Nah, dari priority matrix tadi kita pecah dalam parameter quality assurance-nya. Parameter apa aja bisa kita capture agar CSAT-nya itu bisa terpenuhi gitu. Jadi quality assurance-nya itu enggak strict harus sesuai dengan parameter yang ada sekarang. Parameter itu bisa diubah sesuai dengan customer satisfaction yang kita pingin. Nah, setelah itu bagaimana cara menempatkan customer satisfaction sama QS score pakai gap sama pakai trend line. Nggak bisa align 100% itu nggak bisa pakai gap. Threshold-nya harus bikin. Kalau nggak salah threshold yang ideal itu 5-10% itu harusnya ideal. Itu kalau pakai approach apa sih saya lupa tuh kalau di project management. Jadi 5-10% itu masih ideal untuk kita mengetahui gap antara customer satisfaction CSAT score dan QS score. Nah, tapi habis itu kita harus juga lihat trend lainnya. Naik turunnya itu harus sama. Berarti kita bisa tahu ketika CSAT turun, berarti secara nggak langsung bisa diidentifikasi dengan quality kita yang jelek. Jadi itu harus align trend lainnya dan gap-nya itu harus kita maintain. Jadi seperti sih Bu Debi yang saya riset. Oh iya, satu lagi dikit. Tim learning harus bisa memberikan intervensi ke tim yang memang jika ada. Jika memang tim quality itu dipegang sama spesifik tim learning harus bisa kasih intervensi. Jangan hanya terima matriks. Malah kalau saya bisa bilang, matriks itu harus berasal dari tim learning. Kalau misalnya tim learning nggak tahu belajar, semua matriks yang ada di perusahaan kalian pelajarin cara dapatnya gimana, atributnya apa aja, skornya percentage atau tokonya itu dari mana, kalian harus dapat. Karena jangan sampai nantinya ketika ada problem di satu timnya request ke kita nggak tahu nih matriksnya apa. Itu sih Bu Debi. Ya, terima kasih Dharma, thank you. Oke, terima kasih Bu Debi. Mungkin ada lagi selanjutnya. Thank you Bu Debi pertanyaannya. Ini pertanyaan masih banyak banget nih. Ini waktu kita juga terbatas. Saya baca pertanyaan yang dari planning saya mencegahkan tim, juga bagaimana mencegah di masing-masing peran nih, Mas Dharma. Sorry, Mas Abdi putus-putus gimana, Mas? Pertanyaannya antara unlogic
sama eksekutor untuk mencegah kejenuhan. Kayaknya Mungkin saya bantu yang ya. saya tangkap Saya bantu ya. Iya, boleh. Nah, saya Iya, bantu. boleh, Ini Pak. pertanyaan dari Mas Haris ini tentang apakah ada perputaran peran antara strategic, planner, eksekutor untuk mencegah kejenuhan tim, juga bagaimana untuk mencegah silonya, ya, atau perspektif menyempit dari masing-masing peran pada saat mereka nggak diputar, gitu Mas. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Oke, ini satu challenge, yaitu apakah perlu rolling atau enggak. Kalau karena tim saya juga masih hitungannya 2 tahun, jadi belum di rolling untuk level PIC-nya, tapi untuk level asosiasinya udah di rolling. Tapi rolling itu penting, iya penting harus, karena saya pun sekarang udah di rolling, udah 3 tahun di dunia learning, di rolling lagi ke hal yang lain. Jadi rolling itu pasti perlu, cuma pesan saya, ketika kalian mau merolling, pastikan utilisasinya tetap bisa terjaga. Jangan sampai gini, di rolling ada impact-nya, misalnya matriksnya jadi terkena turun, terus kualitas trainingnya berkurang, jumlah yang bisa train berkurang, itu jangan sampai terjadi. Jadi kalau saya biasanya, kalau misalnya sebelum rolling, pilah dulu nih misalnya nih, kan kita pasti punya data-data untuk tim kita ya. Pastikan dulu kan tahu masing-masingnya nih, kira-kira ini bagusnya di rolling kemana ya. Oke, yang tadinya planner mau strategik siapa ya? Gitu. Kalau saya sih nggak semuanya, pastinya beberapa aja. Karena kalau semuanya, takutnya secara bisnis impact langsung kerasa di tim lain sih. Jadi lebih baik sekuensial aja. Misalnya nih quarter ini siapa dulu yang mau diambil, quarter berikutnya siapa dulu diambil. Tapi pastinya jawaban saya, rolling harus di rolling. Bahkan bukan hanya di tim strategik planner atau eksekusi, di tim kita aja, kayak kita bekerja, kita tuh idealnya harus di rolling. Karena kalau nggak di rolling, kejenuhan pasti terjadi. Dan satu lagi, overskill tuh kayak misalnya udah appraisal, dia tuh udah pasti bagus lah, gitu. Udah otomasi jalan aja gitu. Karena dia udah terlalu expert di bidangnya, dan bahkan menurut saya tuh bisa jadi nggak growth mindset. Ya karena dia udah nggak punya challenge untuk mencoba hal baru, dan leadersnya juga nggak men-challenge dia biar jadi hal yang baru. Jadi menurut saya rolling itu wajib sih. Tapi waktunya kapan sesuaikan dengan keadaan. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari Pak Budi Hartono tentang trainingnya seperti standarisasi trainernya seperti apa sih, Mas Dharma? Wah, ini menarik nih Pak Budi pertanyaan. Standarisasi trainer. Ini agak susah sih, atau biasanya sampai sekarang pun saya susah. Saya punya requirement nih. Iya, saya punya requirement. Tapi balik lagi, saya waktu itu ada satu titik ini. Saya pengennya requirement-nya lumayan tinggi tuh, lumayan tinggi. Intinya saya pengen tim trainer yang eksekutor tadi, pengalaman tuh minimal 1-2 tahun di tim training. Tapi kenyataannya, waktu saya minta itu, nggak ada yang dapat. Susah. Di Semarang susah, Jogja apalagi. Di Jakarta oke lah, masih banyak ya. Tapi jadi saya mikir gini, daripada saya memastikan requirement tadi match, saya hanya fokus di yang sifatnya DNA-nya. Daripada hard skill-nya bagus, saya lebih fokus ke DNA-nya lebih match. Nah, bagaimana cara biar nge-train-nya bagus? Nah, itu effort dari tim Tokopedia, effort ngajarin, effort kasih masukan, dan intinya learning by doing. OJT-nya itu harus kuat. Jadi karena saya kemarin itu nyari 1 trainer di Semarang, 2 trainer, 2 bulan nggak ketemu Pak, sama sekali nggak ketemu. Untuk yang pengalaman ya, banyak kan tuh fresh graduate. Kalau di Jakarta oke lah gampang, di Semarang Jogja itu susah. Karena roles learning itu, seorang trainer itu belum dipandang sebagai satu hal yang seksi gitu. Bahkan CS itu bukan menjadi satu hal yang seksi di dalam satu perusahaan. Jadi kita harus sadari juga level yang kita mau cari itu relevan nggak sih sama keadaan di lapangannya. Ada nggak orang? Kalau saya daripada fokus hard skill-nya, mending fokus soft skill-nya. Jadi saya bikin requirement untuk soft skill-nya, misalnya trainernya ini nggak boleh pemarah, misalnya ini contoh ya, nggak boleh pemarah, harus fun. Itu 2 itu jadi fundamental tuh. Terus harus bisa kerja dinamis, bisa kerja melebihi jam kerja. Maksudnya melebihi jam kerja itu gini, misalnya kalau trainer itu udah seharian, pasti kan setelah training dia harus report itu harus mau. Jadi saya lebih fokus ke hal yang sifatnya soft skill. Gitu sih Pak Haris untuk requirement-nya. Oke, mungkin karena ini udah di penghujung, Mas Abdi mau kita sudahi atau? Iya, ini
untuk yang kawan-kawan di sini yang memang pertanyaannya belum bisa dijawab sama Mas Dharma, nanti Mas Dharma punya PR nih ya untuk jawab pertanyaan juga di grup ya. Soalnya ini kita udah lewat dari yang kita tentuin. Jadi masih ada tugasnya, ntar saya forwardin ya ke grup LND pertanyaan yang ada. Oke. Oh ya, Mas Abdi dikit. Ini ada sedikit hadiah kali ya? Ada sedikit hadiah. Silakan Mas Dharma. Halo. Oh, ya, jadi ini saya tadi udah sampaikan ada materi seharian ini. Jadi ada 5 takeaways yang bisa kita ambil untuk kita bisa bikin powerful team learning. Nah, apa aja yang bisa sebutkan di chat yang paling cepat dan paling tepat nanti akan dapat, saya kirimnya dalam bentuk gift card Tokopedia. Nanti saya kirim nominalnya, nanti bisalah saya dicek di sana aja. Oke, caranya gini. Jadi ini saya kasih di chatnya, saya kasih batas suci dulu. Nanti jadi yang menjawab adalah yang paling cepat untuk kasih batas sucinya dulu. Oke. Nah, itu nggak boleh ada yang ngetik dulu. Nah, jadi pertanyaannya adalah 5 key takeaways apa yang bisa dilakukan sama tim learning biar learningnya powerful berdasarkan materi tadi. 5 takeaways. Nah, oke. Sebelum menjawab ada batas sucinya dulu. Nanti siapa yang akan saya tanyakan untuk menjawab itu yang paling cepat. Nah, passwordnya bisa diketik aja nanti di sini di chat. Oke, udah paham semua sepertinya ya? Sudah. Kalau udah oke. Passwordnya yang bisa diketik, passwordnya 123456 diketik mulai dari sekarang. 123456. Yang paling cepat yang akan dapat tanya. Oke, kayaknya udah langsung kelihatan. Yang paling cepat adalah Pak Daniel. Waduh. Pak Daniel, silakan Pak Daniel. 5 key takeaways yang bisa kita dapat, yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah engagement antara user sama team learning. Itu penting banget. Jadi untuk engage. Kedua, yang paling penting itu sebenarnya adalah kalau kita lihat ya, selain engagement bahwa ada 2 mindset yang mesti dipahami. Yang dibutuhkan sekarang adalah yang kita perlu growth mindset, ya kan? Nah, lalu yang ketiga adalah sebenarnya memahami bagaimana kita membuilding sebuah tim dengan baik, karena itu memang tidak pekerjaan yang gampang, kayak gitu. Nah, sedangkan yang ketiga adalah kita membagi tim itu di beberapa kondisi. Jadi supaya itu bisa agile dan cepat, kita harus punya tim yang pikirkan strategik, pikirkan plannernya dan eksekutornya, seperti itu. Nah, ketika kita pikir eksekutor, nah yang keempat adalah memperhatikan learning development working cycle. Ini penting banget. Kenapa? Karena tanpa ini ya kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk achieve semua yang targetin tadi. Nah, di dalam detailnya semua yang terakhir itu adalah sebenarnya kita benar-benar tahu siapa sih audiens dan target kita. Dan yang terakhir adalah membawa impact kepada bisnis. Yang terakhir ini menjadi penting, karena apapun yang kita kerjakan, impact-nya adalah untuk bisnis. Seperti itu. Thank you. Siap, Pak Dani, tepat sekali. Terima kasih banyak. Nanti saya hubungi buat siapa udah punya akun Tokopedia, Pak Dani? Sudah. Oh, mantap. Sudah belanja malah. Tadi... Ini gara-gara Tokopedia jadi spending terus nih. Gak apa-apa. Biar saya kerjanya juga enak. Oke, paling dari saya cukup sekian. Terima kasih teman-teman buat waktunya. Semoga sharing ini bisa membantu, bisa menambah wawasan kita semua. Dan saya juga punya belajar dari teman-teman semua dalam sharing. Oke, saya kembalikan ke Mas Abdi. Terima kasih buat waktunya semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Dharma. Halo Mas Abdi, masih ada kan? Kayaknya terputus ya? Kayaknya. Oke, mungkin saya take over, saya bantu Mas Abdi. Terima kasih sharingnya Mas Dharma, sangat insightful dan ini merupakan pembelajaran yang baik sekali bagi kita juga, terutama yang teman-teman yang di LND, yang masih di LND, karena memang nggak semua mungkin di sini yang di LND, tapi at least
So di sebuah korporasi pasti fungsi-fungsi dan bagaimana kita mengelola sebuah tim itu menjadi hal yang penting. Dan tadi menariknya adalah kadang memang tidak semua ada ya untuk yang bagaimana kita membenchmark dengan tim yang lain seperti pencapaian-pencapaian, ada misalnya ada kayak Olimpiade di LND atau apa, itu seru sih Mas Dharma, karena memang kadang kalau kita nggak mencari pun kita juga nggak bisa membandingkan dengan yang lain. Itu memang ada khusus yang customer service Olimpiade atau apa sih yang tadi itu Mas Dharma? Ya kebetulan ada Pak. Ada itu udah berjalan lama dan lumayan bisa mengangkat brand perusahaan lah, karena level dunianya itu benar-benar dunia sih. Cuman agak tricky Pak ya. Jadi agak trickynya itu kita nggak dapat hadiah apa-apa sebenarnya sih, dapatnya medali aja. Cuma pendaftarannya lumayan, cost-nya lumayan besar. Jadi cost wise banget sih Pak harusnya. Iya. Siap. Memang ada beberapa lembaga yang memang akan akhirnya seperti itu ya, lembaga-lembaga yang memang nanti menilai antar lembaga, tapi memang untuk brand awareness memang cukup bagus banget sih tadi. Oke, karena waktu juga yang akan memisahkan kita, terima kasih sekali lagi Mas Dharma. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Dharma. Terima kasih. Sharingnya luar biasa dan teman-teman yang bertahan sampai 26 sampai terakhir ini. Terima kasih banget Mas Dharma. Foto dong Bang Slam. Foto Bang Slam. Oke, silakan buka dong. videonya semua. Kangen nih sama Kang Isbot. Mana Kang Isbot? Gimana kabar Bandung Kang? Kang Arya juga tuh tambah besar kayaknya WFA tuh Kang Arya. Udah lama gak ketemu kita di kelas online nih. Bener Kang. Kangen. Iya. Thank you ya Kang Dharma. Thank you Kang Dharma sharingnya. Iya. Mantap. Sama-sama. Thank you banyak. Apa kabar Bu Debi? Haji Haristat. Oke teman-teman, kita foto ya. Kita Siap. hitung dalam hitungan ketiga, kita foto bareng 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Sip, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semuanya. Thank you. Sehat selalu. Selalu Pak Dharma. Pak Daniel, Bu Debi. Terima kasih Mas Dharma. Thank you Pak Slam. Semuanya. Sama-sama. Thank you Semuanya. See you. Assalamualaikum. Thank you Mas. Kang Arya, next ya Kang Arya. Izin live. Oke. izin live ya. Thank you Pak Man sudah dibantu Ya, dan Kang ya, Dharma. sama-sama. Iya, thank you banyak Paman Slam, thank you banyak. Ya, sama-sama. Mas Dharma, Thank you. terima kasih. Ya, Ya. izin live ya.